Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah kita sudah selesai membahas Kitabul Muamalat dari Bulughul Maram, dan kita sekarang masuk ke pembahasan atau apa namanya ya, bab besar yang ketiga di dalam pembahasan fikih, yaitu fikih keluarga. Ya, fikih apa? Keluarga. Nanti bab terakhir atau bab besar terakhir yaitu tentang fikih kriminalitas, ya, jinayat. Nah, kita masuk apa namanya ke pembahasan nikah. Para fuqaha, ya, sebagaimana kita sudah ketahui bahwasanya Bulughul Maram ini adalah kitab hadis, cuma disusun sesuai dengan bab fikih. Ya, disusun sesuai bab fikih, dan memang kitab Bulughul Maram ini adalah kitab hadis yang menjadi pegangan para fuqaha dalam berdalil. Ya, oleh karenanya susunan babnya pun disusun seperti bab fikih. Nah, para fuqaha ketika membahas pembahasan fikih, mereka biasanya pasti mulai dengan pembahasan ibadah, fikih ibadah, dari thaharah sampai haji. Kenapa? Itu memberikan isyarat bahwasanya seorang hamba di dalam kehidupan dunia yang paling diprioritaskan adalah menyelesaikan dan menuntaskan hubungan baiknya dengan Allah. Dengan apa? Ibadah. Setelah itu baru apa? Ada Kitabul Muamalat, fikih muamalat. Kenapa? Ketika seorang itu sudah menuntaskan dan menyelesaikan hubungannya dengan Allah dengan baik, maka manusia tidak mungkin lepas dengan manusia yang lainnya. Maka di situ Islam mengajarkan bagaimana cara berhubungan dengan sesama manusia dalam masalah muamalah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang manusia dalam kehidupan dunia, mau tidak mau dia pasti akan mencari rezeki. Dan Islam sudah mengajarkan konsep tawakal. Tawakal itu apa? Hatinya menggantung ke Allah, fisiknya berusaha. Ya. Maka dalam tawakal ini, dalam proses fisik yang berusaha, maka ini perlu aturan-aturan sehingga apa, tidak menabrak aturan Allah ketika apa, mencari rezeki. Maka di situ dibahas muamalat. Kemudian setelah itu apa? Baru bab masalah keluarga. Ya, karena orang yang dia sudah menyelesaikan hubungannya dengan Allah dengan baik, ya, mengetahui tugasnya sebagai hamba dalam ibadah. Kemudian dia juga memiliki kafaah, kemampuan, ya, kecukupan untuk menikah, maka setelah itu dia menikah. Ini normalnya manusia kan seperti itu. Makanya nanti di hadis pertama dalam kitabun nikah ini, beliau akan menyebutkan hadis tentang ba'ah, man istata'a minkumul ba'ah. Ba'ah itu ditafsirkan oleh para ulama dengan dua tafsiran. Tafsir yang paling masyhur di antara para ulama, al-ba'ah itu adalah kemampuan untuk berjima, berhubungan suami istri. Tapi ada tafsir kedua yang ini juga tafsir yang bagus. Ba'ah itu dimaknai kemampuan untuk memberikan nafkah. Itu ba'ah. Ya. Dan itu nggak mungkin kalau orang itu tidak apa, ada pekerjaan dan muamalahnya. Tapi fa'ala kulli hal, sekarang kita memasuki pembahasan kitabun nikah. Silakan dibaca. Kitab tentang nikah. Alhamdulillah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata, qala lana, berkata untuk kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat wahai para pemuda, man istata'a, barang siapa yang telah mampu minumul ba'ah, di antara kalian al-ba'ah, ya, al-ba'ah, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah, fa innahu, maka sebenarnya nikah tawaddu, lebih menahan bil basari, untuk penglihatan, wa sanuril farji, dan lebih untuk farji, wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka hanya dia berpuasa, fa innahu, maka sebenarnya puasa lahu baginya wijahun adalah tameng. Tafakun alaih, surat Al-Muslim.
Hadis yang pertama, qala al-musannifu rahimahullah taala, atau kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Kitabun nikah. Ya, kitabun nikah. Nikah yaitu hubungan perkawinan, ya, maksudnya adalah apa? Hubungan perkawinan atau pernikahan. Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada dalam pernikahan. Yang pertama, hadis pertama, qala al-musannifu rahimahullah taala an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala, telah bersabda lana kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, ya. Masyara itu artinya jamaah. Ya, wahai para pemuda, jamaah para pemuda. Man siapapun dari, ya, man siapapun istata'a yang mampu minkum dari kalian. Mampu terhadap apa? Al-ba'ata, ba'ah. Nah, ba'ah itu ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah kemampuan untuk berjima, hubungan suami istri. Tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ba'ah ini adalah mu'anun nikah. Yaitu konsekuensi apa namanya? Biaya-biaya yang perlu dikeluarkan dalam pernikahan. Dalam artian ya apa? Nafkah. Ya. Maka di sini Nabi menyampaikan, bisa kita tafsiri, siapa dari kalian sudah bisa berhubungan suami istri, atau bisa siapa dari kalian sudah punya kemampuan untuk menafkahi orang lain. Maka kata Nabi, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Maka hendaknya dia menikah. Kenapa kok disuruh Nabi menikah? Fa innahu, karena sesungguhnya nikah itu aghaddu, lebih menjaga, menundukkan, lebih menundukkan, lil basari, terhadap pandangan. Ya. Orang yang sudah menikah dan dia memiliki pandangan yang benar dan konsep yang benar dalam pernikahan, maka orang akan ghaddul basar. Maka orang apa ghaddul basar? Aghaddu lil basar, akan lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan bisa lebih menjaga terhadap kemaluan. Ya. Waman, nah kemudian kata Nabi, waman, dan barang siapa lam yastati, tidak mampu. Tidak mampu apa? Ya ba'ah tadi. Ya. Tidak mampu apa? Ba'ah tadi. Maksudnya ya mungkin dia masih belum punya kemampuan untuk menafkahi orang lain misalkan. Fa'alaihi, maka atasnya, maksudnya atasnya, wajib atasnya. Ya. Karena kita ketahui bahwasanya kalau dalam pembahasan usul fikih, kata ala itu biasanya berkonotasi wajib. Ya, hukum asalnya seperti itu. Maka di sini berkonotasi wajib. Namun maknanya nanti kita akan jelaskan, bukan wajib. Ya, wajib itu bisa berturun hukumnya ketika ada faktor-faktor eksternal. Ya. Bisaumi, maka atasnya untuk puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu lahu, bagi si orang tadi yang tidak mampu, wijaun, sebagai penjaga. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, maka hadis ini memberikan atau mengisyaratkan terhadap satu masalah. Ya, terhadap satu masalah. Atau mungkin dibaca pisan, Dri, hadis nomor 2. Iya, sekalian nanti. Wananas dari Anas kembali radhiyallahu ta'ala anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT alaihi, dan yang Tuhan dan atas sendiri waqala, dan bersabda, ini akan Nabi aku, ana usalli, aku salat, wa anamu, dan aku tidur, wa asumu, dan aku puasa, wa uftiru, dan aku berbuka, wa tazawwaju, dan aku menikah, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita, paman raghiba, dan barang siapa yang benci dan sunnati, dari sunnahku, alaisa minni, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Nah, hadis yang kedua sekalian kita baca nanti, karena ini ada hubungannya. Dua hadis ini akan membahas tentang hukum nikah. Hukum nikah itu apa? Apakah dia wajib, apakah dia sunnah, apakah dia mubah, atau apa? Hadis yang kedua, qala musannif rahimahullah ta'ala wa an Anas, hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamidallah, memuji Allah, wa athna alaihi, dan memuji atasnya. Wa qala, dan ya Nabi kemudian bersabda. Makanya ini hadisnya panjang sebenarnya. Ini kan ada beberapa orang, kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi, ya,
Pokoknya saya akan sholat malam sepanjang malam, nggak akan tidur di malam hari. Ada yang mengatakan saya setiap siang hari saya akan puasa. Ada yang mengatakan saya nggak akan nikah seumur hidup saya. Wis tak abdikno awakku kayak pangeran. Ya. Wali yo nikah padahal. Maka ada orang-orang yang semacam itu yang ada di hadapan Nabi. Ya, yang ada di hadapan Nabi. Maka karena Nabi SAW setelah memberi mukadimah, beliau mengatakan lakinni, akan tetapi ana usolli, aku sholat malam, wa anam, dan saya juga tidur, wa asumu, dan saya puasa, wa uftir, saya juga nggak puasa, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Bahkan Nabi istrinya lebih dari satu. Ya. Faman, kata Nabi, faman, maka siapapun rohiba an, membenci dari, ya, rohiba, kata rohiba itu kalau ketemu an itu artinya benci. Tapi nek kata rohiba ini ketemu fi artinya cinta. Jadi ganti huruf mburine itu ganti arti yang 180 derajat. Maka rohiba an itu artinya apa? Benci. Siapa yang benci dari sunnati sunnahku falaisa, maka orang itu bukanlah minni, dari golonganku. Apa yang dimaksud dengan bukan dari golongannya Nabi? Maksudnya berarti dia tidak termasuk orang yang ngikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dua hadis ini memberikan isyarat pada satu masalah. Apa itu? Yaitu masalah tentang apakah hukum menikah. Apa hukum menikah dalam sudut pandang fikih. Maka di sini ulama banyak sekali, ada khilaf. Ada yang mengatakan, oh, nikah hukumnya wajib. Ya, nikah hukumnya apa? Wajib. Ada yang mengatakan enggak, nikah itu hukumnya sunnah. Ya, tidak, nikah hukumnya apa? Sunnah. Ada yang mengatakan enggak, nikah hukumnya mubah. Ya, kan nggak mungkin sampai derajat makruh, kan nggak mungkin, soalnya Kanjeng Nabi kan ngongkon, nggak mungkin makruh kan. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Tapi wallahu ta'ala alam, dari semua pendapat ulama ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya nikah ini punya hukum asal. Punya hukum asal. Dan yang namanya hukum asal, dia bisa berubah ketika ada faktor yang memasukinya. Ya. Maka apa hukum asalnya nikah? Yang paling dekat dalam masalah ini, hukum asal nikah itu mubah. Hukum asalnya, ya, kita bicara hukum asalnya. Hukum asalnya mubah. Nah, hukum asalnya mubah. Kalau ditanya alasannya, loh, alasannya apa kok hukum nikah ini mubah? Yang pertama, nikah itu adalah termasuk adat, bukan ibadat. Sama seperti orang jual beli. Jual beli itu adat atau ibadat? Adat, bukan ibadah. Maka apa hukum asalnya orang jual beli? Hukum asalnya mubah. Ya. Makanya dalam kaidah fikih disebutkan wal aslu fi adatinal ibahah. Ya. Dan hukum asal dalam adat itu adalah ibahah, mubah. Ya. Itu yang pertama. Alasan pertama karena nikah itu masuk apa? Adat. Dan hukum adat itu hukum asalnya adalah mubah. Alasan kedua, para ulama ketika membahas hukum nikah, mereka menyampaikan nikah ini termasuk perkara yang bisa berubah hukumnya sampai 5 hukum. Ya. Yang di dalam bahasa fikih biasa disebut taktari alaihi, taktarihi, atau taktarihi al-ahkamul khamsah. Dia bisa kemasukan 5 hukum fikih. Jadi ada nikah itu hukumnya wajib, ada nikah hukumnya sunnah, ada nikah hukumnya mubah. Para ulama mengatakan ada nikah hukumnya mubah, ada nikah hukumnya makruh, ada nikah hukumnya haram. Dan dalam kaidah usul fikih disampaikan, kalau hukum asal sesuatu itu sunnah, hukum asalnya itu sunnah, dia tidak akan mungkin bisa berubah jadi mubah. Nggak mungkin. Dia tidak mungkin bisa berubah jadi apa? Mubah. Kalau hukum asalnya sunnah. Nah, hukum asalnya lebih disunahno. Kate ya apa meneh kok dadi mubah kan nggak mungkin. Hukum asalnya lebih disunahno. Maka nggak mungkin dia jadi mubah. Nah, para ulama ketika membahas tentang hukum nikah bisa berubah jadi 5 hukum. Maka ini menunjukkan bahwasanya hukum asalnya mubah. Para ulama mengatakan yang bisa dimasuki 5 hukum itu hukum asalnya pasti mubah. Ya, hukum asalnya apa? Pasti mubah. Maka dari sini wallahu taala alam terlihat
kuat disampaikan oleh para fuqaha adalah hukum asalnya nikah mubah. Hukum asalnya nikah itu apa? Mubah. Tapi hukum mubah ini bisa berubah. Bisa berubah apa? Nikah bisa hukumnya jadi wajib. Kapan nikah hukumnya bisa jadi wajib? Ketika dia yakin betul. Ketika dia yakin betul. Kalau dia nggak nikah, dia akan lampiaskan syahwatnya kepada hal yang diharamkan Allah. Maka hukum nikah di situ apa? Wajib. Dia kalau tidak menikah akan dilampiaskan syahwatnya melalui apa? Suatu hal yang diharamkan Allah, maka wajib. Contoh misalkan, kerja enak, duit akeh. Hidup di ibu kota jauh dari keluarga. Layanan, mohon maaf, layanan prostitusi nggak perlu kita keluar rumah, cukup dari HP. Download aplikasi hijau misalkan. Karek diklik, ya. Ketemu di mana? Sampai teko nanggone kosku ae, kosku bebas. Jakarta, ibu kota. Sangat mudah. Padahal dia bisa nikah, Yohan, bisa nikah. Maka kita katakan, nikah bagi orang semacam ini. Dan dia memang memiliki syahwat yang tinggi, syahwat menggebu-gebu yang besar. Dan dia, saya yakin kalau saya nggak nikah ini, saya akan melampiaskan syahwat saya kepada hal yang haram. Maka wajib baginya nikah. Nikah bisa hukumnya sunnah. Ya, nikah bisa apa hukumnya? Sunnah. Kapan nikah hukumnya? Hukumnya sunnah. Jika apa? Jika dia punya kemampuan untuk menikah. Dan dia punya keinginan untuk menikah. Ya, dia punya keinginan. Dan dia tidak khawatir untuk melampiaskan syahwatnya kepada hal yang diharamkan Allah. Tapi dia nggak khawatir. Ya. Dia nggak ada rasa khawatir. Tapi dia punya kemampuan untuk nikah. Dan dia juga memiliki keinginan syahwat terhadap wanita. Tapi dia nggak akan khawatir bahwa akan melampiaskan. Kenapa? Karena nggak terlalu menggebu-gebu. Kita katakan, pada hak orang ini, dianjurkan apa? Disunahkan nikah. Sunnah baginya nikah. Para ulama menyampaikan ada juga hukum asal, hukum menikah, hukumnya mubah. Hukum menikah, hukumnya apa? Mubah. Kapan itu? Ya, ketika dia punya kemampuan untuk menikah, dia punya kemampuan untuk menafkahi. Ya, namun dia juga nggak terlalu ingin nikah, biasa aja. Dia nggak terlalu ingin. Jadi hukumnya ya, dia mampu nikah, tapi dia biasa saja. Kan ono ya jenenge wong kan macam-macam ya. Ono wong macam-macam. Maka kita katakan ya hukumnya di sini apa? Hukumnya ya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Ada juga para ulama bahkan bisa jadi ini hukumnya 6 ya. Hukumnya 6. Mengatakan tarkuhul aula. Ada yang mengatakan lebih utama tidak nikah. Lebih utama tidak nikah. Jadi dia itu nikah baginya itu lebih utama untuk enggak nikah. Tapi kalau nikah ya monggo. Nah, kapan orang itu lebih utama untuk enggak nikah? Adalah ketika dia punya kemampuan untuk nikah. Dia punya kemampuan untuk nikah. Namun dia tidak terlalu punya keinginan. Punya kemampuan, tidak terlalu punya keinginan. Tapi di saat yang sama, dia sedang disibukkan oleh belajarnya. Dia punya kemampuan. Dia nggak terlalu pengen nikah. Tapi dia sedang dilibukkan dengan menuntut ilmu agama. Maka di sini lebih utama dia selesaikan belajar ilmu agama. Ya. Misalkan, arek-arek, saya punya kemampuan, punya rezeki, kerja, tapi nggak terlalu kepengen nikah. Tapi saya cek kuliah nang Libya misalkan. Maka di sini lebih utama selesaikan dulu belajar ilmu agama, baru setelah ini nikah. Lebih utama tidak menikah dulu ini. Lebih utama tidak menikah dulu. Tapi ini punya keinginan dan dia punya kafaah, maka disunahkan. Ini sampai khawatir bahwanya kalau nggak nikah akan melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram, dia yakin betul itu, maka wajib nikah. Ya, jadi seperti itu. Nah, bisa jadi, bisa jadi nikah hukumnya, ya, nikah hukumnya makruh. Nikah hukumnya makruh. Kapan nikah hukumnya makruh? Ya, adalah ketika, ya, seseorang itu dia menikah, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi yang dirasa cukup. Tapi istrinya juga nggak apa-apa. Paham ya? Jadi istrinya paham dan nggak apa-apa. Dia nggak punya kafah dan dia nggak terlalu punya keinginan untuk menikah, jadi biasa saja. Ini nikah ya nggak apa-apa, kan nikah ya nggak apa-apa gitu. Tapi dia secara kafah itu nggak terlalu punya kecukupan.
Ya, dengan bertahlul punya kecukupan. Tapi dia biasa. Maka di sini ya dimakruhkan dia untuk menikah. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk memberikan nafkah. Ya, tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk memberikan nafkah. Ya. Atau dia tidak punya kemampuan untuk jima. Ya mohon maaf, sebagian mungkin ada laki-laki yang dia sadar ya bahwasanya dia adalah orang yang ya loyo apa bahasa medis kok. Bukan ejal kok di sini apa sih itu? Lemah syahwat ya, lemah syahwat. Kayak esok katek gitu lah, kayak prima gitu. Dia sadar itu. Nah, calon istrinya paham. Wah, aku gak apa-apa mas, aku wis tuwa wis gak ngono-ngono. Sing penting apa? Iso ono gawe curhat misalkan. Iso ono sing belanjani bendina iku wis cukup. Misalkan. Makanya kita katakan dia makruh. Menikah makruh. Kenapa? Karena mungkin nanti akan dalam beberapa kondisi orang pasti ada butuhnya terhadap itu meskipun perempuan. Ya, makanya ini dimakruhkan. Dan bisa jadi nikah hukumnya haram. Haram. Ketika apa? Ketika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Haram hukumnya. Misalkan apa? Menikahi wanita yang masih ada dalam masa iddah. Dipegat wong liya iki, gurung tek iddahe wis dilamar. Haram hukumnya. Jadi nikahi haram hukumnya dan tidak sah. Dan tidak sah ya. Atau misalkan dia nikah dengan apa? Dengan tanpa wali. Enggak ada wali. Ya. Sudah wis cocok ambek arek wedok, ya apa cak? Misalkan bapakku gak setuju sama sampean. Sain melayu ae misalkan. Nikah apa nih jarene wong Jawa? Kawin maraton, kawin lari nih kayak Jawa Indonesia ya. Kawin lari, kita katakan haram hukumnya kawin lari. Nyilih kiai, nyilih apa jenenge? Nyilih wali, nggak boleh. Ada wali ya, wali harus nggak boleh. Maka kalau dilakukan nikahnya nggak sah dan hukumnya haram. Atau misalkan termasuk yang hukumnya haram adalah ya dia menzalimi istrinya, yaitu maksudnya adalah di sini dia menikahi wanita dengan maksud dari awal memang ingin menzalimi, misalkan aku pengen balas dendam misalkan. Dia soalnya keluargane arek wedok iki tahu ngelek-ngelek keluarga. Saiki tak nikahi kok nek mari tak nikahi gak tak kei nafkah, tak jarno, tak KDRT misalkan. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Ya. Nah, maka ini jadi nikah itu apa? Hukumnya apa? Hukumnya tidak tetap, tergantung kondisi. Jadi hukumnya kondisional. Ya. Kalau misalkan ada yang tanya, loh kenapa kak? Kenapa hukum asalnya nikah kok nggak sunnah? Kan di hadis kedua, hadisnya Anas bin Malik kan Nabi dawuh ya apa? Man raghiba an sunnati. Sapa sing nggak seneng sunnahku, falaisa minhu. Kan dengan Nabi kan nyebut sunnah. Kenapa kok nggak hukumnya asalnya apa? Sunnah. Maka kita sampaikan. Yang dimaksud sunnah di situ bukan hukum secara fikih. Tapi yang dimaksud sunnah di situ adalah mutlaqut thariqah, ya. Jalan, coro urip, ya, pandangan hidup. Ini beda loh ya, masalah ini dengan apa hukum fikih. Pandangan hidup, jalan hidup. Yang dimaksud sunnahnya Nabi di sini ada jalan hidupnya Nabi. Makanya tadi disebut apa? Nabi sholat dan Nabi tidur. Kalau misalkan kita harus katakan bahwasanya menikah juga sunnah karena dalil ini, harusnya tidur juga hukumnya bahwa hukum asalnya sunnah. Padahal kan sakar wongi, ini ngantuk turun, ini gak ngantuk gak turun kan. Dan puasa dan aku juga nggak puasa. Ya. Maka apa hukumnya orang nggak puasa? Kan nggak disebut hukumnya sunnah. Orang nggak puasa, puasa hukumnya sunnah, tapi nggak puasa hukumnya hukum asalnya mubah, boleh. Ya, maka tidak bisa dijadikan apa? Dijadikan dalil. Maka kedua hadis ini menjadi dalil tentang apa? Mengisyaratkan kepada satu masalah, itu apa? Hukum nikah. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua dari hadis ini, dua hadis ini memberikan atau hadis ini memberikan, khususnya hadis yang pertama tadi ya, memberikan faedah tentang hikmah nikah. Apa sih tujuan? Kemarin aku nge podcast sampai arek-arek. Ada sebuah pertanyaan muncul gini. Apakah benar tujuan pernikahan adalah mendapatkan kebahagiaan? Tak jawab, iya. Aku nikah, jangan di pandanganmu nikah itu sama dengan bahagia, tidak. Bukan, kata saya sampaikan, nikah itu adalah jalan untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Karena kebahagiaan kita adalah mendapat ridho Allah. Caranya apa? Salah satu caranya adalah nikah.
Nikah itu salah satu cara untuk mencapai keridhaan Allah. Bagaimana penjelasannya? Karena dengan nikah syahwat kita lebih terjaga. Ya, syahwat kita lebih terjaga. Makanya Nabi mengatakan apa? Aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Nikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Maksudnya apa? Ya kinayah terhadap apa? Kita lebih bisa menjaga syahwat kita. Ya. Dan fitnah manusia itu, cobaan manusia dalam hidup ada dua. Kalau enggak fitnah syubhat, pemikiran dan seterusnya, ya fitnah syahwat. Syahwat itu pusatnya ada dua. Para ulama tasawuf menyampaikan pusatnya syahwat ada dua. Yang pertama syahwat perut, yang kedua syahwat kemaluan. Syahwat perut akan menimbulkan berbagai macam kemaksiatan, wong korupsi, wong ngentit, wong begal, wong rampok, wong nyolong, wong macam-macam maksiat-maksiat itu kembali sumbernya apa? Syahwat. Syahwat apa? Perut. Kalau syahwat kemaluan macam banyak prostitusi ya dan seterusnya. Kemudian apa namanya pentas-pentas yang tidak senonoh mengumbar auratnya itu semuanya syahwat kemaluan. Ya. Maka ketika kita menikah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang menikah faqad istakmala nisfadini. Falyattaqilla fi nisfil baqi. Siapa yang nikah maka dia sudah menyelamatkan separuh agamanya. Karena dia sudah menyelesaikan masalah syahwat kemaluan, tinggal syahwat perut. Falyattaqilla fi nisfil baqi. Hendaknya bertakwa pada Allah dalam setengah yang lain. Karena penghancur agamanya dua tadi. Kalau syahwat ya, syahwat kemaluan dan syahwat perut. Fala kulli hal. Maka hikmah daripada pernikahan itu adalah untuk menjaga diri dari fitnah syahwat, baik laki-laki ataupun wanita. Ya, baik laki-laki ataupun wanita. Ya. Wanita ya kan gitu juga. Ojo dikira jane wong lanang iku ngomong apa? Pikirane wedokan tok jare sapa? Arek wedok sing gorong rapi omongane ya lanangan padha ae. Padha ae kabeh padha. Jeneng menungso pasti ana syahwatnya. Pak kulihal itu apa hikmah daripada pernikahan. Nih bahas nikah ini isok didawakne isok dawa lah ini. Cuma ya gak lah. Kamari-mari tambahan mandek nikah. Iya, hadis ketiga terus. Allahumma shalli alaihi. Bilba'ah untuk menikah. Ba'ah di sini maksudnya menikah. Iya. Tabatul itu iya, jadi membujang. Nah. Larangan dari bujang. Karena ia disediakan dengan larangan yang sangat kayak puluh dan kita dan wajib memberikan kalian memberikan kalian wajib al-walud yang banyaknya al-waduda yang lembut. Ini mau aku mukasirun bukan mukasirun itu bangga dengan banyaknya. Mukasirun bangga dengan banyaknya. Bikum dengan kalian. Bangga dengan banyaknya kalian terhadap para nabi. Iya. Yaumul qiyamah di hari kiamat. Bahwa akan ada usaha dan lalu syahidun dan ada penguat tidak Daud karena saya dan saya menunjukkan dan menunjukkan Ibn juga Nabi bin Yasar. Ya. Hadis berikutnya qala wa anhu dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala bimadakan kana Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna memerintahkan kami bil ba'ati terhadap nikah. Maksudnya memerintahkan nikah. Ba'a di sini apa? Nikah. Wa yanha dan melarang kami anit tabattuli dari membujang. Nah, tabattul ini maksudnya ya membujang tidak menikah. Seperti yang dilakukan sebagian apa? Sebagian pemuka agama di agama yang lain. Ya. Kan ada apa namanya mungkin ya pemuka agama yang lain yang meyakini bahwanya kalau sudah jadi pelayan Tuhan, makanya nggak boleh apa? Nggak boleh menikah. Enggak, Islam nggak mengajarkan itu. Islam nggak ada amalan membujang sebagai sebuah ibadah, nggak ada. Ya, tergantung kebutuhan masing-masing, kan gitu aja. Nahyan syadidan dengan pelarangan yang sangat. Ya. Wa yaqul dan Nabi mengatakan tazawwaju menikahlah kalian alwaluda
terhadap wanita yang banyak anak. Nah, maksudnya banyak anak apa? Ya, ini kan Nabi disuruh menikah terhadap wanita yang banyak anak. Nah, masalahnya kita kan baru nikah, kita kan nggak tahu. Yo nek rondo ngerti berarti anaknya akeh. Tapi kan nikahi perawan ya apa nih ngerti. Banyak anak ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah wanita yang memungkinkan untuk melahirkan banyak anak. Nah, dari mana itu diketahui? Dari apa namanya istilahnya itu? Dari keluarganya. Bisa diketahui apa dari keluarga. Ya. Wal wadud, al wadud itu yang penyayang. Ya, makanya penyayang ini ya yang nyayangi anak kecil, makanya wanita yang lemah lembut dan seterusnya. Fa ini sungguhnya aku mukatsirun bikum. Berbangga dengan banyaknya kalian al-anbiya kepada para nabi. Maksudnya adalah nabi bangga bahwasanya umatnya itu umat yang paling banyak dibanding umat nabi yang lain. Yaumal qiyamah pada hari kiamat. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wasahhahu dan disahihkan Ibnu Hibban. Walahu syahidun dan ini memiliki penguat inda Abi Dawud dari menurut Abu Dawud, wan Nasai dan Nasai, wa Ibnu Hibban aidan dan juga Ibnu Hibban juga. Min hadithi Ma'qil bin Yasar, dari hadis Ma'qil bin Yasar. Baik, maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, hadis ini menjadi dorongan, salah satu dorongan untuk apa? Menikah. Ya. Jadi dorongan untuk menikah. Ya. Adapun hukum tidak menikah bagaimana Ustadz? Tergantung kondisi. Tergantung apa? Kondisi. Ya. Kalau memang misalkan dia tidak menikah karena dia sibuk dengan ilmu agama dan dia juga tidak ada keinginan untuk menikah, nggak ada masalah. Dan itu dilakukan oleh banyak ulama, sebagian ulama ya, bukan banyak, sebagian ulama. Seperti apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam An-Nawawi. Beliau ini ahli ilmu yang luar biasa. Imam Nawawi nggak nikah. Imam Nawawi nggak nikah. Beliau sedo umurnya nggak sampai 50 tahun, tapi karyanya luar biasa. Iya. Beliau nggak nikah. Kenapa? Karena sibuknya dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Sibuknya dengan ilmu. Ya. Maka kalau misalkan dia disibukkan dengan ilmu atau disibukkan dengan hal yang lain dan dia nggak punya keinginan untuk menikah, ya nggak ada masalah. Nah, bisa jadi haram ketika menganggap bahwasanya tidak menikah adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini hukumnya haram. Ya, meyakini bahwasanya tadi yang disampaikan oleh beberapa sahabat, saya nggak akan menikah seumur hidup karena menganggap apa? Ini adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita sampaikan ini nggak boleh. Dan ini adalah suatu hal yang bid'ah. Kenapa? Karena ini adalah praktek dari agama lain. Agama lain mempraktekkan kalau sudah menjadi pelayan Tuhan, nggak boleh nikah. Kan itu. Ya, sudah menjadi pelayan Tuhan, nggak boleh nikah. Maka Islam enggak. Tidak ada yang namanya jalan mendekatkan kepada Allah dengan cara nggak nikah, nggak ada. Maka kalau ada yang meyakini seperti itu, ini adalah keyakinan yang salah, keyakinan yang bid'ah, dan dia mengikuti sunnah-sunnah ahli kitab. Makanya Nabi di sini anitabatul nahyan syadid dan larangan yang sangat. Ini bisa sangat mungkin terjadi ketika Nabi melihat praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang agama lain. Nah, ini faedah yang pertama tentang apa namanya motivasi untuk nikah dan masalah apa hukum tidak menikah. Kemudian yang kedua, ya, tentang masalah hukum, ya mungkin kita singgung sedikit. Hukum punya anak ketika nikah. Apa hukumnya punya anak ketika kita menikah? Maka kita sampaikan. Karena punya anak ini adalah konsekuensi daripada pernikahan. Dan kita tahu nikah itu hukumnya apa? Hukum asalnya apa? Mubah. Maka tidak punya anak atau tidak punya anak, hukum asalnya adalah apa? Mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Nah, maka punya anak ini hukumnya apa? Asalnya mubah. Hukum asal ya. Kita bicara tentang hukum asal. Tapi namanya hukum asal mubah, maka dia bisa berubah-ubah. Maka bisa jadi orang ya nggak pengen punya anak, bisa jadi hukumnya haram. Kapan itu? Ketika melakukan praktek-praktek yang diharamkan. Misalkan apa? Misalkan dia dengan sengaja melakukan vasektomi. Misalkan vasektomi sudah difatwakan MUI. Vasektomi itu sterilisasi, disteril, baik yang laki-laki dengan memotong jalur sperma atau perempuan dengan memotong jalur rahim, jalur
masuknya sperma ke dalam apa namanya, ke dalam sel telur itu. Dipotong di situ. Maka para fuqaha menyampaikan kalau hal semacam ini yang dilakukan untuk mendapatkan, untuk tidak bisa punya anak, maka hukumnya haram. Dan ini dilakukan oleh orang-orang barat. Orang-orang barat. Dan coba untuk diterapkan di Indonesia dengan seolah-olah dengan alasan logis. Apa? Soalnya kalau semakin banyak anak, otomatis secara logis tambah beban, kan gitu. Enggak, konsep Islam enggak gitu. Konsep kita kayak gitu. Ya. Konsep Islam namanya ada manusia lahir pasti dia membawa apa? Rezeki masing-masing. Kan gitu. Maka dilihat hukum asalnya punya anak itu mubah. Mau punya enggak apa-apa, mau enggak punya enggak apa-apa. Tapi bisa jadi berubah, hukumnya jadi haram ketika melakukan praktek-praktek yang terlarang. Ya. Termasuk juga yang ingin saya sampaikan di sini juga tidak boleh. Kita sampaikan tadi, hukum asal punya anak atau nggak punya anak itu kan mubah. Tapi ini tidak berlaku umum. Ini adalah pilihan individu. Maka yang namanya pilihan individu tidak boleh diterapkan, dipaksakan, dikampanyekan untuk pilihan bersama. Untuk pilihan apa? Bersama. Ya. Nggak boleh. Karena itu sama saja memaksakan pilihan individu untuk pilihan masyarakat. Nah, ini nggak boleh. Maka masyarakat boleh memilih, mau punya anak silahkan, diakeh-akeh no ya silahkan. Yang nggak mau punya anak ya silahkan, terserah. Maka kampanye child free, pernah dengar ya? Child free. Tahu kurung kita gak tahu kurung? Ya, tahu kurung ya, yaitu kampanye anak-anak sebagian anak-anak muda baru nikah itu, pengantin baru pengantin, mengkampanyekan kita nggak mau punya anak dalam pernikahan. Emang dari awal dikampanyekan itu, maka kita sangat kampanye ini tidak sesuai dengan norma Islam. Meskipun kita katakan bahwasanya hukum asal punya anak itu adalah mubah, tapi ini untuk pilihan individu, bukan untuk kampanye sosial. Kalau misalkan ini dikampanyekan sosial, maka tidak terjadi nifa ini mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Ya, enggak akan terjadi. Ya, oleh karenanya di sini kita sampaikan ya. Nah, kadang mungkin ada yang dari ucapan saya ini akan disalahpahami. Oh, berarti ustadz ini apa jenis pro ambek child free? Enggak, kita sampaikan punya anak dan nggak punya anak itu konsekuensi logis dari pernikahan. Nah, karena dia konsekuensi logis dari pernikahan, maka dilihat sumbernya. Punya anak itu kan nggak mungkin bersumber dari selain pernikahan. Loh, bisa Ustadz perzinahan? Iya, nih wong ka Islam. Nih wong Islam kan pernikahan ini. Maka dilihat pernikahannya. Maka dilihat apa? Pernikahannya. Pernikahannya hukum Islam mubah, konsekuensi logisnya yang berhubungan dengan itu ya ikut mubah juga, hukum asal. Ya, hukum asal. Tapi bisa jadi hukumnya sunnah. Ya, bisa jadi apa? Hukumnya sunnah. Ya kapan? Ketika dia ya punya kemampuan untuk menafkahi dan bisa memiliki anak, ya, dan diharapkan dia adalah orang yang soleh-solihah dan yang bisa mendidik anak-anak. Ya. Maka di sini dianjurkan dia untuk punya anak supaya apa? Supaya ada generasi-generasi berikutnya yang diharapkan menjadi anak-anak yang soleh. Ya, seperti itu. Baik. Ala kulihal. Ya, isok dawa ini tapi cukup sakmene ya. Untuk berikutnya hadis keempat. Ya, hadis keempat ini membahas tentang masalah bagaimana kriteria memilih calon. Ya. Baik itu ya di hadisnya tentang perempuan, tapi nanti mungkin saya akan singgung tentang bagaimana kriteria perempuan memilih laki-laki. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.